Kakak pertamanya yang mana nih? Saya yang pertama. Wah, dan emang dari auranya kelihatan. Auranya. Kenapa itu? Kakak pertama tuh lebih cool soalnya Wes. kan. Lebih diem ya kan. Diam-diam ngambil pisang 2 gitu kan. Mau rezekinya lancar. Oh. Sholat. Wah, insya Allah. Kan begitu tat. Bukankah kita merasakan nikmatnya punya uang karena kita sebelumnya nggak punya uang? Nah disitulah ketika lagi diuji nikmatin dan nikmatin. Nanti insya Allah ada masa-masa hati kita ini girang, hati kita ini bahagia karena sabarnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih kalau orang mualaf tuh lebih banyak ujiannya kayak dijauhkan dari keluarga, kerabat, sampai-sampai kerjaan juga hilang begitu. Itu kenapa sih, Tat? Hijrah itu adalah satu kondisi yang dimana kondisi kita yang dulunya tidak dekat dengan Allah menjadi lebih dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di program Dengar Kata Ustadz. Bersama saya Kici Adoy yang akan memandu dalam program ini. Yang akan tayang di YouTube Beranda Islami, dan kita akan kedatangan tamu spesial 3 ustadz kembar yang bernama Harmanis. Langsung aja kita perkenalkan ustadz-ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mohon maaf Bang, mulutnya rada tipo dikit. Apa itu, Tat? Hamanis. Hak manis. Hamanis. Oke, Mangga Indramayu, Tat. Harum manis. Iya, hak manis. Hamanis. Tadi har. Har ya, hak manis dengan Ustadz Hak Manis. Ya, Alhamdulillah. benar. Alhamdulillah. Sehat, Tat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Tat. Udah makan? Udah makan, kebetulan nanti kita makan sama empal nyamuk tadi. Kan memang keluarga kita suka empal nyamuk tuh, Tat, dicemilin ya kan. Kalau di Afrika buat burger, Tat, empal nyamuk tuh, Tat. Gede-gede. Gede-gede, Tat. Jadi emang makanan kasih itu empal nyamuk. Gimana, Tat, lagi sibuk apa nih, Tat? Ya biasa, Apa tuh, Tat? nganggur. Oh, nganggur. Masa Ustadz nganggur ya? Seenggaknya belajar Iqra, belajar ngaji gitu, Tat. Ya kan banyak anak TK yang kurang ngaji kan. Nah, Alhamdulillah banyak job juga nih. banyak job juga, Tat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keseharian kalau saya Hanan Manan yang ngurus masjid. Ngurus gitu. masjid. Ya, di daerah Tebet Jakarta Selatan. Oh iya, sebagai ketua gitu, Tat ya? Apa pengurus gitu, Tat? Bantu-bantulah jadi Bantu-bantu. imam, jadi pelayan masjid. Pelayan masjid, kan bikin kotak amal dari besi itu, Tat ya. Ngeri kan, suka ada maling kadang-kadang. Zaman sekarang kan ngeri makanya, Tat. Kok bisa dari baja deh kotak amal sekarang. Ngeri banget, dari kayu gitu, congkel ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tat ya. Nih kenapa bisa namanya Ustadz Hamanis nih? Apa disingkat, apa namanya grup, Tat? Hamanis itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ada singkatannya. Apa itu, Tat? Kau boleh tahu? H, handsome. Handsome. Manisnya emang manis. Handsome, manis Iya. gitu. Percaya nggak? Percaya banget, Tat. Biar seneng aja itu. Iya, bener. Hamanis itu singkatan dari Hanan Manan Ihsan. Alhamdulillah. Nama Ustadz sendiri berarti? Bukan orang lain. Kan nama orang lain. Nama kita. Oh iya, benar. Ini kan rata-rata kan kalau kita dakwah kan, Tat, sendiri, Tat. Iya. Ini emang konsepnya bertiga, Tat. Iya bertiga. Udah gitu kan Ustadz kembar semua nih ya kan. Lahir bertiga, dari kecil main bertiga, alhamdulillah kan dakwah bertiga. Jadi kalau dakwah bertiga tuh serba dibagi, Iya, materinya dibagi, kekompakannya dibagi, amplopnya juga dibagi. Ini masalah amplop, Tat, Iya. ya kan. Yang paling gede yang mana nih, Tat? Yang paling nyumbang materi Kalau nih. kita punya prinsip nih Bang ya, Ah, ah. dakwah itu nggak boleh ngarepin amplop. Bener, Tat. Pantang. Seenggaknya kan pertama 15.000 nih, Tat, ya kan. Kalau kita ditanya kita nggak bakal jawab nominalnya, Ah, ah. cukup jawab aja semakin gede semakin ikhlas. Nah, bener. Gitu. Berarti bendahara kakak pertama nih. Itu mohon maaf, jangan dianggap bercanda gitu ya. Iya, bener. Namanya juga ini, Tat ya. Gampang. Berbagi ya kan, Tat. Kalau ditanya urutannya mana nih Hanan pertama. Hanan. Ini yang kedua Manan. Manan. Tiga Ihsan. Ustadz Hanan, Ustadz Manan, Ustadz Ihsan. Iya. Kakak pertamanya yang mana nih? Saya yang pertama. Wah, dan emang dari auranya kelihatan. Tat. Kenapa itu? Kakak pertama tuh lebih cool soalnya kan. Lebih diem ya kan. Diam-diam ngambil pisang 2 gitu kan. Hijrah yang kita maksud di sini berpindah dari suatu kebiasaan yang lain. Contoh dari kebiasaan yang buruk ke yang baik. Gak usah yang apa ya susah-susah deh. Hijrah itu misalkan begini,
hari ini kesiangan, besok nggak kesiangan gitu. Hari ini telat sholat, besok nggak telat sholat. Itu udah masuk dalam definisi hijrah itu. Makanya terkadang orang tuh menyempitkan makna hijrah tuh hanya sekedar tempat. Padahal yang dimana hijrah itu bukan hanya sekedar tempat, berpindah tempat, tapi adalah berpindah kondisi, keadaan. Kondisi, keadaan, walaupun orang itu tidak berpindah tempat. Kalau hanya berpindah tempat dari Palembang ke Jakarta. Nah, kalau di apa namanya, di Palembang dia, mohon maaf ya, dulu di Palembang dia sering ngaji, dekat masjid, sholatnya selalu jamaah. Begitu pindah ke Jakarta, di rumahnya jauh itu masjid, nggak pernah jamaah lagi, nggak pernah ngaji. Itu namanya bukan hijrah, itu hanya intikal, sekedar berpindah. Oh, sekedar berpindah. Jadi hijrah itu adalah satu kondisi yang dimana kondisi kita yang dulunya tidak dekat dengan Allah menjadi lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Dan yang paling penting, hijrah itu bicara tentang cinta. Cinta. Meninggalkan yang dibenci, menuju kepada yang dicinta. Alhamdulillah. Benar. Maksudnya apa? Meninggalkan apa yang Allah nggak suka, Rasul nggak sukanya. Kita buat ini nih, Allah larang, Allah nggak suka, tinggalin. Menuju ke yang Allah cinta, Benar. menuju ke Allah yang suka. Benar, Tat. Iya, benar. Kalau kita melakukan apa yang Allah suka, maka Allah akan makin cinta kepada kita. Benar, benar. Lakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan berikan apa yang kita mau. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tobat beranda. Ini saudara bagaimana nih Bang? Ini adik-adik kita. Yang ini bapaknya tukang besi nih. Atau lagi tukang bikin pedang-pedangan. Nah, makanya kita ajak deh. Yang ini yang buat uji cobanya. Uji cobanya nih. Ini kalau kita tonjok tekbal, Tat. Iya benar. Alhamdulillah, Tat. Jadi apa itu hijrah? Berarti yang dikatakan Ustadz tadi. Kadang tuh, Tat, kalau kita hijrah tuh emang harus terburu-buru atau melakukannya kayak gimana, Tat? Biar nggak cuman hijrah sambal doang gitu, Tat. Besoknya hijrah, tiba-tiba melakukan kebiasaan yang seperti dulu lagi gitu, Tat. Jadi hijrah itu harus dari kesadaran diri. Biar benar-benar menjadi baik. Bukan pengen disebut baik. Benar, Tat. Benar-benar jadi baik sama disebut baik kan beda tuh. Benar, Tat. Disebut baik karena berhijrah nih bangga, besoknya balik lagi. Tapi kalau udah benar-benar kesadaran lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena pengen tiba-tiba followernya naik, benar-benar lillahi ta'ala, insya Allah itu hijrahnya benar-benar jadi baik dan benar-benar Allah akan bimbing. Alhamdulillah. Yang namanya hijrah, ya kita dari hal-hal yang mudah dulu deh. Jangan tiba-tiba baru hijrah nih, langsung puasa setahun. Puasa setahun tuh. Puasa setahun tipes. Oh iya, benar. Yang ada langsing ya kan. Nah, dari apa-apa aja yang mudah aja dulu, yang mudah. Karena jangan sampai hari ini kita tahajud 20 rakaat, besoknya setahun gak tahajud. Gitu kan. Kalau kita mau tahu kita udah hijrah apa belum sih gitu. Nah, bisa dilihat dari dua kondisi. Di saat ramai dan di saat sendiri. Kalau di saat ramai kita taat, rajin baca Quran, sholatnya khusyuk gitu kan, sampai Allah, sampai pelan banget Iya, gitu. bener, Padahal biasanya udah gini-gini aja gitu ya. Iya, benar, Tat. Di depan orang ramai dia taat, terus kondisi yang kedua di saat dia sendiri dia taat apa enggak gitu. Kan banyak tuh ya orang yang di depan banyak orang dia tuh taat, cuman pas lagi sendirinya males gitu Iya, kan. benar, Tat. Jadi Gitu. cuman untuk biar image di luarnya, wah Iya. benar hijrah nih. Heeh. Cuman di belakangnya kan males lagi gitu, Tat ya. Nah, kalau dari Ustadz nih yang tengah nih. Ustadz kakak kedua, ya. Kakak kedua. Iya, benar. Itulah sesuatu yang kita paksakan langsung banyak itu nggak bertahan lama. Betul. Kata Allah tuh melalui Nabi Muhammad, amalan dicintai Allah adalah yurad diduha wa in qalla, dikit tapi istiqomah, dikit tapi kesinambungan. Benar. Sedekah mampunya sehari 500 aja dulu. Lama-lama Allah tambahin kemampuannya 1000, 2000 tuh setiap hari, daripada sehari 100 sehari tuh sedekah langsung 100 juta, besoknya udah nggak sedekah lagi. Nah, yang namanya hijrah pelan-pelan. Mungkin kita baik sangka. Sedekah langsung 100 juta bos tahun itu. Benar, Tat. Oh, diniatin. Diniatin Tahun. setahun. Iya, benar, Tat. Dan sedekah lagi Jumat sama MC dibacain 100 juta masuk dari hamba Allah. Wih, keren. Gua itu. Bisa begitu, Tat. Iya benar. Kadang yang gede tuh mulu disebutin. Yang kecil malah kadang-kadang biasa-biasa aja, Tat ya. Jadi kalau kita beramal sebenarnya tuh yang baik, Tat, jangan menyebutkan nama kitanya atau karena hamba Allah aja gitu, Tat. Kalau untuk menjaga niat, takutnya kalau disebut misalkan
saudara Kicuy, Mm-mm. sedekah 500 juta. Mm. Sebut nama kita bangga tuh. Untuk menghindari hal itu boleh ditulis hamba Allah. Hamba Allah. Tapi kalau kita bisa menjaga hati, nggak apa-apa. Bener-bener. Yang penting niatnya jangan sampai berubah. Dan tahu nggak yang paling menyakitkan, Apa itu, Tat? yang paling menyedihkan dalam berhijrah? Mm-mm. Ketika kita hijrah karena manusia, pengen dipuji makhluk, pengen biar si Pulanah Mm-mm. demen sama kita. Iya, bener, Tat. Wah Bang Kicuy udah hijrah nih, Iya, jadi soleh nih. Ah, ah. Gua mau dong. Mm-mm. Karena manusia, karena pujian, karena like, viewer, follower, Ah. karena semua itu. Tapi Allah sama Nabi Muhammad gak ridho, Ya Allah. gak cinta. Itu yang paling menyakitkan. Nah, bener tuh, Tat. Sakitnya di mana, Bang? Sakitnya dunia akhirat tadi Iya, agak Insya diterima Allah. sama Allah Sakitnya sama di Nabi sini Muhammad juga, ya. ya. Bener, Kalau Tat. di sini sama orang tua nih. Buset, Tat. Orang tua mah kagak keramat tunggal gitu, Tat ya. Makanya tadi kan ada pertanyaannya, Ah, ah. misalkan hijrah tuh buru-buru apa gimana gitu. Mm-mm. Kalau sudah ada ketukan di dalam hatinya panggilan untuk hijrah, segera hijrah. Ah. Karena ada satu kisah yang paling singkat di dunia. Mau tau nggak, Bang? Apa tuh, Tat? Malam hari dia berjanji besok pagi akan taubat, kemudian dia tidur, dan saat itu juga dia tidak bangun untuk selamanya. Astagfirullahaladzim. Makanya begitu, mukanya pada ini ya meringis. Makanya begitu ada panggilan buat hijrah, segera gitu. Karena kita tidak tahu besok masih ada waktu apa enggak gitu. Bener-bener. Umur gak ada yang tahu Bang. Benar, Tat. Bisa jadi abang duluan saya belakangan, Ah. atau enggak saya belakangan abang duluan. Hmm. Gitu. Kan saya kan masih ada tanggungan nih, Tat. Ya kan? Ah. Bang Pak Ustadz, saya mau nanya nih, Iya. kan kalau misalnya orang hijrah itu kan, apakah kita cara berpakaiannya itu harus tetap, misalnya kita pakai koko nih pas hijrah, apakah kita harus pakai koko terus atau enggak? Itu gimana Pak Ustadz? Hijrah itu awalnya dari buka aurat, tutup aurat. Terus yang awalnya sholatnya masih pakai kaos biasa, pakai baju koko. Yang awalnya sholat pakai tulisan tuh, Mm-mm. saya pernah kurus tuh. Wah, apalagi tuh saya nama-nama alumni sekolah tuh. Itu- Tat. itu ganggu. Sholat nggak fokus, kita baca ini Yudi, Runi, ya kan 2009, ya kan? Iya. Heeh. Nah kalau hijrah, namanya orang hijrah pakai koko terus nggak apa-apa. Kita hargai, masih Benar. semangat. Benar, Tat. Masih semangat hijrah kita dukung. Tapi yang namanya keseharian pakai koko terus kan masa iya berenang pakai baju koko, Benar. tidur pakai baju koko nggak apa-apa. Tapi bisa menempatkan waktu-waktunya. Benar, Tat. Mau olahraga masa iya pakai baju koko juga gitu kan. Benar. Nah, yang paling penting sebenarnya sih ketika hijrah bukan pakaian, lisan, Hmm. lisan dan hati. Mulut. Gosok gigi lo pada. Lisan dan hati. Lisan dan hati, Tat ya. Pakaian udah bagus nih, pakai koko, pakai peci, pakai Iya. sarung. Tapi masih suka ngomongin orang, dia mah udah aja belum ke masjid gua. Udah ke masjid duluan, itu yang bahaya. Nah, itu. Itu yang bahaya. Makanya dia mah belum aja belum ke masjid. Toto rumahnya dicor. Gak bisa keluar, kemana nih? Yang penting lisan sama mulut, Tat ya. Omongan juga dijaga, ya kan? Betul. Yang penting kalau soal pakaian yang sopan yang menutup aurat. Gitu. Karena kan Allah nggak lihat penampilan kita kan, kata Iya. Nabi Muhammad, yang Allah lihat apa? Hah? Hati. Iya. Makanya Al-Habib Umar bin Habib pernah mengatakan, sebagaimana kalian membersihkan wajah agar terlihat indah di pandangan orang, bersihkanlah hati kalian agar terlihat indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kan ngeliat kita tuh dari zahir, dari tampan, cantik, jabatan, pangkat. Itu manusia ngeliatnya dari situ, takjubnya dari situ. Ya Allah. Tapi kalau Allah melihat kita, para nabi, para aulia melihat kita tuh dari hati kita. Allah tuh nggak ngeliat, wah dia ini pakaiannya rapi, tapi Allah yang lihat apa ini? Hati, Tat ya. Hati kita, pakaian rapi tapi hatinya busuk buat apa? Benar.